Cek, cek. Hai, kembali lagi di channel YouTube Himika Unjaya. Kali ini bersama dengan saya, Aulia Devi Septiani, selaku moderator pada podcast kita kali ini. Topik yang kita bawakan adalah mengenai isu kekerasan yang terjadi pada perawat dan juga stigma-stigma buruk yang didapatkan dari masyarakat Indonesia. Tema yang kita bawakan pada pagi hari ini yaitu kupas tuntas permasalahan kekerasan perawat dan pengembalian citra perawat di masyarakat. Pada podcast kali ini kita sudah dibersamai oleh seorang narasumber yang merupakan pernah juga menjadi Wakil Ketua DPP PNI Sumatera Utara di bidang hukum dan kebudayaan masyarakat. Beliau ini juga luar biasa sekali, sudah membuat beberapa karya tulis mengenai hukum kesehatan yang ada di Indonesia. Langsung saja bisa kita sambut Bapak Cece Tribowo Eskep MSc. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Oke, terima kasih sekali Bapak hadirannya sudah membersamai kita. Nantinya kita akan mengulik lebih dalam terkait isu yang terjadi kita saat ini dan mungkin membahas sedikit mengenai hukum yang ada di Indonesia terkait kasus-kasus itu gitu. Sebelumnya gimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah sehat, baru nyampe tadi malam ke Jogja. Untuk kesibukan kali ini apakah masih menjadi Wakil Ketua di DPP PNI Sumatera Utara atau bagaimana Pak? Iya, sampai sekarang masih Wakil Ketua PPNI Sumatera Utara bidang hukum dan Sumut. Mungkin Jogja udah duluan ya, Muswil. Sumut di bulan Maret ini akan Muswil, jadi mungkin ya kita lihatlah hasilnya apakah masih tetap di DPW atau enggak. Nah, untuk kasus-kasus yang terjadi saat ini yang terjadi pada tenaga kesehatan, khususnya perawat itu menurut Bapak sendiri sebagai penggiat hukum kesehatan, apakah sebenarnya hal ini tuh bisa terjadi di masyarakat kita itu faktor utamanya apa sih Pak kebanyakan? Kasus kekerasan terhadap perawat ini kan sebetulnya sudah terjadi sejak lama lah. Kalau kita lihat itu hanya keterbukaan informasi publik ini yang membuat kemudian belakangan ini kasusnya mencuat. Nah, terutama pada saat pandemi COVID-19 ini juga kan perhatian terhadap tenaga kesehatan juga tinggi. Artinya blow up media juga tinggi sehingga angka-angka kekerasan itu juga tinggi. Jadi kalau kita lihat sebarannya itu tidak hanya di Indonesia, sebetulnya kekerasan terhadap tenaga kesehatan, khususnya kita perawat yang 24 jam dengan pasien itu, yang angkanya cukup tinggi. Hanya kan tidak hanya fisik ya, tidak hanya fisik, banyak juga yang sebetulnya verbal. Gitu. Jadi kekerasan verbal. Nah, penyebabnya macam-macam. Bisa jadi memang karena paling banyak ini karena ketidakpuasan layanan. Satu, yang kedua ekspektasi masyarakat itu juga tinggi terhadap kesehatan di kita. Yang terakhir mungkin ketidakpahaman. Dan saya sendiri selalu bilang kalau sebetulnya sosialisasi mengenai SOP, keterbukaan SOP kita terhadap masyarakat itu juga harus dilakukan. Artinya sebetulnya nakes itu kalau di rumah sakit itu dia harus bekerja itu apa ya? Nakes itu harus bekerja dengan tenang gitu, tanpa memikirkan dia mau dipukul, dia mau digugat dan lain-lain. Nah, disitulah peran yang disebut sebagai hospital by law itu jadi penting. Jadi peraturan internal rumah sakit itu harus melindungi. Kalau kita lihat kasus perawat yang di Palembang itu kan dipukul sama keluarga terus satpamnya diem aja kan. Nah itu ironi. Ada banyak nih kasus-kasus seperti itu di saya sendiri sekarang bersama ketua dan teman-teman lain di Sumatera Utara sedang menangani kasus kekerasan terhadap perawat di Sibolga. Kemudian nih Pak, dari kan karena sebenarnya masyarakat itu juga belum paham terkait kita sudah menjalankan SOP atau belum, jadinya banyak yang salah sangka kepada perawat. Nah mungkin kalau misalnya perawat terjadi kekerasan kepada perawat, itu kita sebagai perawat dan tenaga medis yang menjadi korban itu
apakah diperbolehkan untuk melawan gitu Pak, memberikan perlawanan untuk melindungi diri sendiri gitu? Ya, saya kira itu harus dilakukan ya, dan itu hak kita sebagai warga negara. Artinya saya sendiri di Sumatera Utara sama ketua dan teman-teman yang lain di Sumut itu, kalau dulu kita ini kan selalu jadi apa ya, kita yang digugat gitu, dugaan malpraktek lah, perawat melakukan tindakan inilah, kesalahan itulah, kelalaian ini itu dan lain-lain. Nah, kita ingin coba sekarang itu agar ini berimbang. Jadi kalau ada perawat yang di PHK, itu juga kita gugat rumah sakitnya. Gitu. Kalau di Sumut seperti itu, dan kita sudah pernah menang. Gitu. Lebih banyak kalah, tapi ada menangnya. Tetapi nggak apa-apa, kita gugat dulu. Terus misalnya ada perawat dipecat, di PHK tanpa alasan dan lain, kita somasi rumah sakitnya, kita lapor ke Dinas Tenaga Kerja, lalu kita gugat. Nah, ini agar berimbang. Jadi tidak hanya kita saja yang digugat, tapi kita juga menggugat. Nah, termasuk ketika kita juga ada dugaan tindak pidana penganiayaan atau kekerasan terhadap perawat. Saya mau cerita juga, mungkin sekarang kami sedang menghadapi salah satu kasus dugaan kekerasan terhadap perawat anggota kami di Sumatera Utara, dan ini menarik karena dinamikanya juga ternyata tidak hanya apa ya, hal-hal yang di luar dugaan. Misalnya mungkin nanti kita pikir-pikir diedit atau tidak, tapi kita lapor dulu. Kita sudah lapor ke polisi, lalu kemudian polisi juga menangani ini. Tetapi ada beberapa yang misalnya kami melaporkan pengeroyokan, tapi pasal 170 tentang pengeroyokannya itu nggak ada gitu. Nah, jadi hilang 170-nya, jadi hanya kekerasan. Nah, ini yang sering saya sebut kalau di setiap seminar, juga teman-teman dari BPHP, PPNI itu sering sebut bahwa kalau tindak pidana kekerasan itu biasanya background pelakunya ini kuat. Mereka berani melakukan kekerasan itu karena punya background yang kuat gitu, sehingga kita harus hati-hati dan tepat dalam melakukan advokasi. Intinya kalau menurut saya, ketika kita dilakukan oleh siapapun itu, tidak hanya keluarga pasien, yang dalam konteks pekerjaan ya, kita sebagai tenaga perawat melakukan tugas profesi kita, kemudian ada tindak pidana di sini, kita laporkan sebagaimana mereka juga melaporkan kita. Nah, walaupun dalam tanda kutip kita harus membangun citra sebagai organisasi pemaaf, maka saya di Sumatera Utara juga bilang, kalau nanti mereka sudah mengakui kesalahan dan lain-lain, begitu masuk ke kejaksaan, kemudian mereka minta mediasi penal, kita terima saja, artinya restoratif justice, kita memaafkan mereka dengan catatan. Itu sih yang coba kami bangun di Sumatera Utara, dan saya yakin PPNI secara keseluruhan juga memulai membangun itu. Maka ada yang namanya Badan Bantuan Hukum Perawat di PPNI Pusat. Nah, ini langkah yang maju kalau kita mau mengejar ketertinggalan dengan profesi sebelah seperti dokter yang memang sudah lama mereka punya apa ya, perkumpulan hukum kesehatan. Kira-kira begitu. Iya Pak, membahas mengenai yang tadi apakah dari pihak masing-masing rumah sakit ini, kalau misalnya perawat terjadi kekerasan, apakah kebanyakan rumah sakit di Indonesia sudah menerapkan peraturan dan maksudnya perlindungan untuk perawat juga, atau memang hanya baru beberapa rumah sakit saja? Setahu saya sih sebetulnya ada prosedurnya di rumah sakit itu, ketika pegawainya, rumah sakit kan punya bidang hukumnya sendiri. Jadi sebetulnya ketika ada kekerasan harusnya mereka yang melindungi, tetapi dalam kenyataannya kan di lapangan tidak serta-merta seperti itu. Seringkali ketika ada kasus hukum, perawat itu merasa sendirian. Nah, ini yang masalah. Kemudian ketika ada kekerasan, perawat ini takut melapor. Takut melapor ini juga jadi masalah, karena jangan sampai hal-hal seperti itu kadaluarsa. Misalnya visum harus menunggu dulu. Kalau menurut saya visum dulu, lapor dulu. Jadi kalau langkahnya di awal, pada saat terjadi tindak kekerasan lapor dulu, substansinya kemudian, baru nanti pada saat BAP itu harus didampingi pada saat pemeriksaan. Nah, kalau nggak didampingi, ini yang jadi masalah. Karena rata-rata perawat itu
dia pemahaman terhadap hukumnya kan masih lemah. Jadi organisasi profesi harus hadir di situ. Dan teman-teman perawat yang lain yang ada di situ, terutama komisariat ya kalau di rumah sakit itu juga harus hadir. Jangan sampai sendirian. Karena kalau ke kantor polisi sendirian pasti takut. Nah, kalau untuk peran PPNI sendiri, Pak, organisasi perawat Indonesia, apakah setiap ada kasus kekerasan ini juga ikut mengatasi juga, atau memang mungkin hanya yang melaporkan saja atau bagaimana? Pertama, advokasi anggota itu memang sudah tanggung jawab organisasinya. Jadi menurut saya ketika ada kasus apapun itu terhadap perawat, organisasi profesinya atau PPN ini harus melakukan advokasi, terlepas dari yang bersangkutan benar atau salah. Jadi advokasi ini kan memang salah satu fungsi dari sebuah organisasi dibentuk. Nah, maka PPN itu harus hadir ketika ada perawat yang terkena masalah hukum. Nah, masalahnya adalah seringkali tidak semua juga PPN ini punya bidang hukum yang kuat. Satu. Yang kedua, keterbatasan kalau di Sumut ya, itu keterbatasan karena lokasinya jauh-jauh. Mungkin beda sama Jogja yang lingkupnya kecil. Jadi kalau kami contohkan dari Medan ke Sibolga itu 12 jam darat. Jadi kalau sekedar mendampingi BAP saja, maka ketika pagi, sorenya kami sudah harus berangkat. Sementara kan organisasi PPN rata-rata kerja di tempat yang lain ya, jadi menyesuaikan waktu-waktu itu yang susah. Nah, maka yang disebut Pak Jasmin dulu waktu seminar di Sumatera Utara itu betul menurut saya. Jadi mekanisme koordinasi itu lebih baik daripada sendirian. Artinya mekanisme berjenjang itu harus jalan. Jadi yang mendampingi di awal itu harus komisariatnya yang ada di situ. Nah, baru nanti lapor ke DPD juga mendampingi karena di situ. Nanti dari DPD itu lapor ke tingkat provinsi. Kalau provinsi juga tidak sanggup, lapor ke pusat. Mereka punya badan bantuan hukum di Jakarta. Nah, kalau selama ini sih di Sumut beberapa dibantu lah oleh badan bantuan hukum. Tetapi mungkin mereka juga orangnya terbatas. Jadi kadang ada yang dibantu, ya kadang ada yang kami juga sendiri. Kalau kami bisa mengendalikan itu, seperti kasus PHK di salah satu rumah sakit itu kan BPH PPNI turun dan alhamdulillah kita menang. Berarti untuk PPNI sendiri tentunya juga ikut mengatasi ya kalau sudah ada tindak kekerasan seperti ini. Kemudian kalau untuk alurnya dan kerjasama antar pihak ketika ada pelaporan seperti ini, misalnya dari pihak rumah sakit, atau dari PPNI-nya, kemudian dari polisinya, itu alurnya untuk mulai dari pelaporan itu kira-kira bagaimana Pak? Ya, saya jawab dulu yang pertama. PPNI sebetulnya tadi harusnya ikut hadir ya, walaupun seringkali di lapangan cepat atau lambatnya itu yang mungkin jadi masalah ya. Kalau hadirnya saya kira hadir seperti kasus perawat ZA dulu di Jawa Timur kan, itu juga kan PPNI hadir, pengacaranya juga dari DPW dan BPHP juga turun. Nah, tinggal masalah cepat atau lambatnya itu debatable lah. Nah, yang kedua kalau soal alur, saya kira kalau ada dugaan tindak kekerasan cepat lapor. Nah, disitulah peran komisariat. Jadi komisariat teman-teman perawat kita. Jadi kita harus selalu bersama-sama dengan teman-teman yang lain. Kalau kemarin yang kejadian di Sibolga itu lapor didampingi oleh ketua DPD-nya. Jadi dia lapor ke kantor polisi dulu. Nanti di kantor polisi kan kita dapat surat kalau kita sudah melapor. Ya, itu jadi pegangan kita. Nah, baru di situ kita nyusun strategi pada saat nanti BAP bagaimana dan lain-lain. Jadi yang pertama lapor dulu. Yang terpenting kita sebagai korban berani melapor. Iya, berani melapor, harus berani melapor.
Kalau untuk kebijakan dari BPN sendiri dari mulai mungkin melihat 5 tahun ke belakang kemudian sekarang ini, apakah menurut Bapak ada kemajuan untuk terkait penanganan kasus-kasus seperti ini? Ya, dari tadi kita ngomongin PPNI, saya tidak mewakili PPNI ya sebetulnya, karena bukan hak saya untuk mewakili PPNI, tapi sebagai mungkin pengamat hukum kesehatan, terutama di hukum keperawatan, saya melihat memang dalam beberapa tahun ini ada banyak juga kemajuan dari sisi advokasi perawat. Kalau kita dulu perawat misran, ingat nggak, pernah dengar nggak perawat misran tahun 2000 berapa? 2010. Dan kasus-kasus lain sampai perawat mutia di Aceh, dan sampai kasus pemukulan perawat di Palembang, sampai Ratu Entok juga kami somasi kemarin di Sumatera Utara. Kalau pernah dengar di berita, saya kira itu sudah punya banyak lah kemajuan. Dan organisasi perawat ini kan juga berkembangnya cepat PPN ini. Menurut saya sangat cepat. Kenapa? Karena dengan ada kewajiban STR itu kan semakin banyak anggota. Ya kan, kalau dulu kan orang malas jadi anggota lah, nggak ada gunanya lah. Sekarang dengan ada STR mau tidak mau jadi anggota. Dengan ada anggota, kalau di Sumatera Utara sendiri kami ada hampir 30.000, 29.000 sekian. Nah, tapi di sisi lain tentu tantangannya semakin besar. Artinya makin banyak anggota berarti makin banyak yang harus diadvokasi. Jadi kalau saya dulu menyampaikan ke teman-teman di PPN itu, ngasih masukan ke ketua itu, tugas PPN itu cuma sebetulnya yang besar itu menurut saya itu cuma 2. Kita fokus yang pertama ke advokasi, yang kedua itu fokus ke kesejahteraan. Yang lainnya mereka ngerti sendiri kok, kalau soal ilmiah soal apa tuh ngerti sendiri. Jadi banyaklah kemajuan dalam beberapa tahun terakhir, terutama ketika era keterbukaan ini keluar ya. Dan yang menarik adalah ketika COVID menyerang dunia, termasuk di kita, teman sejawat kita ini kan jadi garda terdepan sekarang. Nah, ketika jadi garda terdepan, maka perhatian terhadap kita juga tinggi. Tetapi di sisi lain, kasus juga meningkat. Pernah dengar perawat di Siantar yang kemudian dikasuskan gara-gara memandikan pasien COVID kan? Itu juga kan jadi problem-problem lain yang dalam tanda kutip kita harus mengikuti pergerakan teknologi dunia, dan perkembangan seperti itu harus diikuti dengan peraturan-peraturan yang jelas. Jadi jangan sampai nanti teman-teman perawat itu melakukan dalam tanda kutip dugaan kelalaian karena ketidaktahuan. Jadi negligent by knowledge gitu, malah praktek by knowledge. Jadi karena ketidaktahuannya dia melakukan kelalaian. Nah, ini kan bahaya, atau memang peraturannya belum jelas, belum disosialisasikan. Dari banyaknya kekerasan ini ada mungkin kebanyakan apa aja sih Pak efek yang timbul gitu dari korban sendiri? Kalau kekerasan terhadap nakes ini, kalau ini terus dibiarkan, kita tidak melakukan perlawanan, tidak melindungi teman sejawat kita, akan terjadi kehati-hatian yang berlebihan. Nah, kehati-hatian yang berlebihan ini justru akan membuat pelayanan kita terhadap masyarakat itu jadi serba jadi berkurang. Kenapa? Karena takut melakukan tindakan. Jadi malah akan ada banyak pembiaran. Gitu. Nah, ini akan jadi problem besar menurut saya. Sehingga nakes, tidak hanya perawat, itu dalam melakukan tindakannya itu harus dijaga betul agar mereka nyaman melakukan tindakan. Gitu. Jadi perawat itu harusnya mikirnya tindakannya aja, asuhan keperawatannya aja. Dokter juga harusnya melakukan tindakan itu. Jadi dia tidak terlalu banyak mikirin yang lain. Nah, kita harus membentuk sistem seperti itu. Kalau tidak, ya repot. Misalnya kita melakukan, contohlah mau nginfus, keluarga pasiennya nggak terima, terus dipukul, terus satpamnya diam aja, atau ngapain dia jadi satpam kan gitu kira-kira. Jadi harus ada sistem yang membuat
kita itu dilindungi secara hukum, dilindungi juga secara fisik ya, dilindungi juga secara psikis. Kira-kira gitu. Nah, sistem itu sebetulnya bisa kalau kita melakukan penataan hospital by law secara ketat di tiap-tiap rumah sakit. Untuk tindak pidana hukum ini kebanyakan kalau misalnya dari kita sebagai korban itu menang, dari pelaku sendiri apakah antaranya bisa sampai ada bui atau mungkin memang cuma denda aja atau bagaimana? Kalau bisa sih 351 kan juga. Biasanya sih kalau tidak 351 170 ya. 351 sampai 358 itu penganiayaan. Katakan itu. Ancamannya sih penjara. Ancaman hukumannya. Tapi kan itu dinamikanya nanti hakim yang memutuskan. Nanti tentu hakim akan melihat bukti-bukti, tetapi saya kembali ke tadi, sebaiknya kita memang mengedepankan restoratif justice itu. Artinya kalau bisa ketika ada di mediasi penal ya, mediasi untuk pidana tertentu itu agar kita itu jadi profesi yang pemaaf. Jadi bukan berarti tujuan kita melaporkan itu agar orang masuk penjara, bukan. Tapi agar kejadian seperti itu tuh tidak terulang lagi. Kalau saya seperti itu. Kemudian baru-baru ini kan ada yang terbaru ini ada kayak hak istimewa atau biasanya disebut privilege gitu yang dikasih sama perawat, diberlakukan. Mungkin ini belum semua kota bisa ya, tapi yang penerapan yang biasanya di jalan itu ada ganjil genap, tapi kalau perawat sekarang ya dibebaskan, sama nakes yang lain juga dibebaskan. Itu beberapa dari masyarakat itu kayak nggak terima gitu Pak. Kenapa yang diingin cuma nakes ya? Iya, gitu. Menurut Bapak sendiri bagaimana dari? Iya, kekhususan itu kan selalu ada dalam hukum atau dalam peraturan itu. Tentu itu kan karena kita memang akan melaksanakan tugas dan fungsi. Sama lah saya seperti ambulan misalkan. Ambulan kan boleh melakukan tugas. Iya. Ya, dan itu kan sah-sah saja sebetulnya. Presiden juga tidak perlu. Ya kan, presiden boleh aja lewat gitu. Ditutup juga boleh. Jadi ketika ada hak seperti itu, selama tidak ada penyalahgunaan di situ, saya kira menurut saya bagus itu. Artinya ketika kita mau melaksanakan tugas kita, ya memang harus peraturan itu bagus untuk mendukung kinerja kita, dan itu kan layanan terhadap masyarakat juga sebetulnya kan yang mau diperkuat. Nah, itu yang sering saya sampaikan ke teman-teman sejawat kalau saya ngisi seminar atau webinar, atau kalau mengisi pelatihan aspek legal etik di pelatihan. Kekerasan, dugaan kelalaian, dan masalah-masalah hukum yang lain itu biasanya berbanding lurus dengan pelayanan. Jadi ketika ekspektasi pelayanan dari masyarakat meningkat, kemudian kita tidak bisa mengikuti service excellence kita dengan baik, maka itu potensi sengketanya akan tinggi. Jadi kita juga di sisi lain harus introspeksi diri. Jangan kita terus gugat orang, tapi pelayanan kita jangan kita memang ditanya terus kitanya judes gitu. Karena gini, pertama, secara psikologi yang kita hadapi ini kan keluarga yang dalam tanda kutip secara psikologi ini lagi susah. Ya kan? Keluarganya ada yang sakit nih. Kan emosinya itu nggak stabil kan? Nah, dengan begitu kan sensitif. Nah, ketika sensitif, ada kejadian kecil aja, maka itu berpotensi jadi konflik. Konfliknya bisa verbal, bisa fisik. Nah, hal seperti itu kan harus dihindari. Artinya satu, akses. Jangan sampai kita ketika melakukan tindakan tertentu yang orang awam tidak mengerti, terus kok dilihat. Nah, kan? Atau direkam atau dan lain-lain. Itu harus ada mekanismenya. Menunggu, janganlah satu RT nunggu, karena secara psikologi mungkin orang ketika banyakan itu akan cenderung lebih berani dibandingkan sendirian. Nah,
Yang terakhir, ekspektasi orang itu, nah ini bedanya nih. Kalau kita kan yang disebut benar itu ketika kita sesuai SOP, ya kan, bekerja sesuai standar operasional prosedur dan standar profesi, kira-kira gitu. Tapi kalau pasien itu dipikir mereka tuh kalau datang itu harus sembuh. Iya. Nah itu yang nggak ketemu. Dikira kalau dalam bahasa hukum itu resultat verbintenis, perikatannya itu berdasarkan hasil. Nah, padahal kalau hukum kesehatan itu ya inspanning verbintenis, perikatannya itu berdasarkan upaya. Apakah kita sudah melaksanakan upaya maksimal kita atau belum dalam menangani pasien? Ukurannya apa ya? SOP. Nah, hal-hal seperti memvideo itu kan akan bisa jadi masalah. Contoh kasusnya Dokter G di Sumatera Utara yang diduga menyuntikkan vaksin kosong. Itu kan karena di video itu kelihatan dia ngambil. Iya kan? Nah itu gara-gara di video itulah dia bisa berpotensi. Terlepas dari salah atau betul Dokter G itu kita tidak tahu. Gitu. Tapi menurut saya begitu, dan sebetulnya kita harus mengedepankan kalau masalah-masalah nakes ini harusnya sih di komisi etik dan komisi disiplin tenaga kesehatan dulu. Jadi jangan langsung masuk ke ranah pidana. Nah ini yang sampai sekarang mungkin belum ketemu antara para ahli hukum dan para ahli hukum kesehatan. Jadi harusnya sih seperti itu dan mengedepankan mediasi. Lah kalau enggak nanti dianggap salah dikit masuk penjara, dianggap salah dikit masuk penjara, kan repot. Sementara kalau kita lihat kesejahteraan teman-teman kita di perawat itu kan juga tidak sebaik yang lain. Sementara resikonya kan tinggi banget. Karena perawat sendiri juga 24 jam. Iya. Nah, kemudian kalau misalnya kan sekarang ini, kemarin itu kan juga pas COVID lagi tinggi-tingginya itu, keluarga itu banyak menganggap kita ini di COVID-kan sama perawat. Kita nggak merasa COVID tapi kita di COVID-kan, dan apakah sebenarnya itu memang dari masyarakat sendiri yang tidak bisa menerima penjelasan dari kami, atau memang ada kesalahan teknis dari kita sebagai tenaga kesehatan, atau bagaimana Pak? Saya kira kalau perawat itu kan sebetulnya hanya hanya melihat hasil pemeriksaan. Jadi sebetulnya kalau mengcovidkan atau tidak mengcovidkan nggak ada hubungannya sama perawat kalau menurut saya. Itu kan hasil pemeriksaan bukan kita yang melakukan, dari profesi lain. Tapi karena kita yang di depan, jadi kita yang kena, kan itu masalahnya. Jadi, soal COVID atau di COVID-kan itu, kalau saya sendiri sih tidak ingin masuk ke ranah itu, tapi kita harus masuk pada apakah kita sudah menjalankan standar dengan benar atau tidak. Itu aja sih pertanyaannya. Nah, yang jadi masalah kan seringnya kita tidak paham tentang itu. Karena memang aturannya baru atau SDM-nya terbatas. Nah, contoh misalnya memandikan pasien COVID beda agama. Sementara perawatnya di situ cuma dia, misalnya. Lah terus gimana? Itulah yang kalau ada kuliah, adik-adik di kuliah itu kan ada namanya dilema etik kan. Ini dilakukan salah, nggak dilakukan juga salah. Lah terus gimana? Nah ini hal-hal seperti ini yang, atau gray area ini yang harus diperjelas lah lama-lama. Kemudian untuk kita kan juga sering menggunakan sosial media gitu Pak. Terus kita anak-anak muda itu kan biasanya kita sering lihat perawat itu kan kayak refresh untuk misalnya sekarang ini joget TikTok atau bagaimana itu. Tapi ternyata dari masyarakat itu sendiri komentarnya yang saya lihat tuh malah negatif gitu. TikTokan terus, nggak konsen aja pelayanannya gini gitu. Padahal menurut saya itu kan juga salah satu bentuk refreshing gitu, dan itu kan juga bukan suatu kayak kesalahan gitu. Tapi kenapa ya masyarakat itu stigmanya sudah terlalu buruk gitu Pak sama kita sebagai tenaga kesehatan? Iya, pertama mungkin yang harus kita sama-sama paham teman-teman perawat ini adalah
kondisi psikologi masyarakatnya seperti apa, lalu kita berbuat seperti apa. Nah kadang-kadang ini yang nggak ketemu. Kalau saya sendiri sih nggak masalah, karena saya ngerti. Kan mau tiktokan mau apa, yang penting janganlah di ruang operasi terus tiktokan. Karena ada juga kasus di ruang operasi selfie, terus dimasukin ke sosial media, kan itu jadi masalah. Nah artinya itu kenapa di keperawatan itu tidak hanya ada hukum, tapi ada etik. Nah nanti tinggal kita sama-sama telah apakah tiktokan dengan baju operasi itu termasuk dalam hal yang beretika atau tidak, gitu. Dan lain-lain lah. Kalau masyarakat itu kan namanya komentator kan bebas. Jadi kalau menurut saya sih biarkan saja apapun itu berbicara tentang kita, yang penting kita melaksanakan tugas dengan baik dan benar. Dan yang penting stigmanya tentang pelayanan. Yang saya catat dari apa yang disampaikan oleh Mbak Aulia tadi, bukan di TikToknya, tapi pantesan saja pelayanannya jelek karena TikTokan. Pelayanan jelek ini yang harus jadi tanda kutip. Nah di situ. Itu. Tapi ya harus introspeksi diri di situ. Tapi sekarang saya kira sudah mulai bagus lah dengan adanya akreditasi rumah sakit, puskesmas itu kan sudah relatif jauh lebih bagus. Kalau dulu memang banyak juga yang bilang perawat itu cemberutnya 24 jam gitu, lebih serem dari ibu tiri gitu. Kalau sekarang saya kira nggak ada lagi lah, walaupun nggak seramah pelayanan Indomaret, tapi saya kira nggak sekejam ibu tiri juga lah kalau sekarang. Untuk pembahasan yang stigma tadi, menurut Bapak, apakah kita bisa lebih membangun stigma baik kepada masyarakat itu? Mungkin kalau bisa dari Bapak sendiri apa sih yang perlu kita perbaiki untuk supaya masyarakat itu menganggap kita ini ya benar-benar pejabat mereka gitu, dan nggak melulu stigma yang diberikan dari masyarakat itu kita ngapain aja itu salah gitu Pak. Ada dua sebetulnya. Yang pertama dari sisi perawatnya sendiri atau internal perawat, kita ya harus mengedepankan service excellence itu. Jadi ini ini masalah yang bundet. Bundetnya kenapa? Kalau jumlah antara perawat dan pasiennya itu tidak sebanding, sudah pasti pelayanannya jelek. Nah kalau pelayanannya jelek, sudah pasti stigmanya jelek. Nah dari sisi itu kan juga ada, artinya dari sisi sistem ada menurut saya harus ada perbaikan. Sebetulnya menurut para ahli berapa sih idealnya jumlah perawat dengan jumlah pasien? Nah itu juga itu kan akan berhubungan dengan pelayanan. Lah kalau kita sendirian, pasiennya 12, di pasien pertama masih bisa ramah, di pasien ke-12 apa yang masih bisa seramah pasien pertama? Kan itu masalahnya kan. Nah, yang kedua sisi kesejahteraan juga, itu kan berbanding lurus. Nah, kalau perawat gajinya di bawah UMR, nah terus utangnya banyak, lagi mana suruh senyum? Kan susah. Itu PR berikutnya. Nah, dari sisi perawatnya sendiri, kita harus memahami bahwa bekerja sebagai perawat itu adalah bekerja pelayanan dan bekerja kemanusiaan. Jadi sebetulnya kita yang memang harus melayani masyarakat sepenuh hati, karena menurut saya inti dari keperawatan itu adalah caring. Inti dari keperawatan itu adalah care. Nah, ketika perawat itu hilang ke care-nya itu, kepeduliannya itu, keempatiannya itu, makanya sebetulnya sudah tidak perawat lagi, lebih ke robot kan jadinya. Nah, itu jadi ada dua, secara sistem dan secara internal perawat. Nah, itu juga yang menjadi PR. Yang terakhir, PR berikutnya adalah interprofessional education-nya, IP-nya. Ya, jadi bagaimana kita bekerja dengan sejawat yang lain, hubungan kita dengan teman sejawat yang lain yang di lingkungan kita, dengan dokter, dengan apoteker, dengan ahli gizinya, dengan mereka medisnya dan lain-lain. Nah, ketika hubungannya ini baik, bekerja sama dengan baik, pasti layanannya akan meningkat. Nah, ketika layanan meningkat, tingkat kepuasan masyarakatnya akan jadi lebih tinggi gitu. Dan masalah yang paling penting menurut saya sekarang, perawat ini over capacity. Banyak banget perawat kita.
Nah itu harus ada yang mikirin. Ya bukan saya lah. Kalau saya kan ahli hukum kesehatan, masa mikirin itu. Oke. Kemudian nih Pak, mungkin pesan dari Bapak sendiri terkait apa untuk banyaknya kasus kekerasan ini dari Bapak sendiri, mungkin pesannya untuk tenaga kesehatan atau masyarakat itu apa gitu? Supaya tidak terjadi lagi atau tidaknya meminimalisir lah gitu. Yang stigma atau kekerasan? Mungkin keduanya. Dua-duanya. Kalau dari sisi keperawatan, dari sisi perawatnya sendiri, menurut saya yang pertama standar knowledge-nya itu harusnya ditingkatkan dan diseragamkan. Jadi saya lihat masih ada jomplang knowledge dari perawat itu. Jadi saya sendiri pernah mengalami, saya pernah istri saya di rumah sakit gitu, terus dia nyuntik, perawatnya ini nyuntikkan sesuatu ke infusan, terus saya tanya, Mbak itu apa? Nggak tahu, disuruh dokternya. Nah, hal-hal seperti ini kan yang kemudian harus kita kurang. Padahal itu rumah sakit swasta yang bagus. Nah, jadi knowledge kita harus ditingkatkan. Kalau kita tidak paham apa yang kita lakukan, kita juga tidak akan paham apa yang salah dari kegiatan atau kerjaan kita kan. Dari situ itu dulu pertama. Maka institusi pendidikan itu bertanggung jawab untuk melahirkan perawat-perawat yang profesional dan terstandar. Gitu. Yang kedua, dari sisi service excellence, perawat itu harus punya rasa menservis, harus punya rasa care, empati yang tinggi terhadap pasiennya. Saya juga nggak ngerti caranya gimana. Kalau itu bisa dilakukan maka pasti bagus. Yang ketiga, kalau dari sisi perawatnya, kesejahteraan harus ditingkatkan dengan standar. Kita ini kan punya dua resiko yang paling tinggi. Satu, resiko tertular penyakit kita tinggi, kematiannya juga tinggi berarti kan. Yang kedua, resiko hukumnya juga tinggi. Jadi kalau kita salah, kelalaian, dugaan kelalaian, dugaan malpraktek, ancaman pidana, gitu kan. Di sisi lain resiko tertular penyakit juga tinggi kan, besar banget resikonya. Tapi yang ketiga, gajinya kecil. Nah ini gimana coba? Resiko tertular penyakitnya tinggi, resiko hukumnya tinggi, tapi gajinya kecil. Nah ini kan masalah. Nah, dari sisi masyarakat, saya kira harus ada yang mengedukasi, harus ada yang memahamkan. Kemarin juga sempat banyak juga diskusi-diskusi di berbagai macam webinar, bagaimana kemudian ketika masyarakat masuk ke rumah sakit itu mereka dibuat nyaman, tetapi juga paham soal aturan-aturan internal rumah sakit, entah itu dalam bentuk semacam, bukan spanduk ya, yang mudah-mudah gitu. Jadi mereka harus paham SOP kita tapi dengan mudah, bukan dengan, kalau selama ini kan kita buat SOP itu hanya sekedar akreditasi ya nggak sih? Kalau kita baca alurnya itu nggak paham sebetulnya apa sih tulisannya gitu. Kalau orang awam kan hanya asesor yang tahu. Nah ini harusnya masyarakatnya paham gitu. Dan itu masuk ke alam bawah sadar masyarakat. Gitu. Artinya dibuat semacam branding bahwa kalau ke rumah sakit itu SOP-nya A, B, C, D, E, sehingga pemahaman masyarakat dan pemahaman kita di rumah sakit itu tidak punya gap yang terlalu jauh. Knowledge-nya tidak punya gap yang terlalu jauh. Walaupun di awal-awal pasti rawan penyalahgunaan. Misalnya, masyarakat punya pemahaman tentang obat yang tinggi. Akhirnya mereka nggak ke dokter, beli sendiri, ya kan? Nah, awal-awal akan seperti itu, tapi lama-kelamaan mereka akan paham prosedur-prosedur. Sama dengan ketika ada kasus memandikan jenazah kan, kemudian ketika itu viral, akhirnya semua orang paham sebetulnya SOP memandikan jenazah pasien COVID itu SOP-nya seperti apa sih, MUI mengeluarkan fatwa seperti apa dan lain-lain, jadinya paham. Nah, artinya dibrandingkan seperti itu. Jadi yang penting ada keterbukaan juga ya.
Ya, ada keterbukaan eh, SOP kita, ada keterbukaan pelayanan kita dengan masyarakat. Dan juga mereka harus ngerti juga kondisi-kondisi yang gawat darurat itu seperti apa. Harus kasih tahu kan juga. Jadi ada yang harus inform konsen, misalnya ada yang tidak harus kan, ada yang harus tindakannya cepat dan lain-lain. Sembari tata aturan juga harusnya lebih dikuatkan, karena saya juga dari dulu bilang ketika aturan ini dikuatkan, ini jadi dua mata pisau ini. Jangan-jangan malah menjerat kita sendiri dengan pasal-pasal yang ada di situ. Maka ketika di Undang-Undang Kesehatan ada pasal pidananya, saya juga termasuk yang wah ini leg spesialis tapi ada pasal pidananya, ini serem banget menurut saya. Tapi ya begitulah dinamika kita di dalam dunia keperawatan kita ini. Tapi menurut saya lebih maju sekarang. Oh iya. Berarti secara hukum juga sudah ada kemajuan untuk melindungi tenaga medis juga ya, kalau misalnya ada. Iya, kalau kita lihat kasus-kasus belakangan terakhir kan lumayan diurusin ya. Kalau dulu kan merasa sendirian. Kalau kasus misalnya kasus yang perawat di Palembang itu kan juga semua turun. Iya kan? Kita nggak ngerti lah turunnya itu gimana, yang penting turun, bantu. Kasus perawat ZA juga banyak yang turun. Kasus perawat Siantar juga banyak yang turun. Oh kami senang banget tuh, banyak banget yang turun. Terus kasus yang di Sibolga juga, alhamdulillah teman-teman perawat itu sebetulnya kalau dirangkul dengan baik ya kita punya kekuatan yang besar. Kita jutaan jumlah itu kan. Masa kita orang kita ini jutaan dan minimal ada 3. Artinya kita kumpulan orang yang punya intelektual tinggi. Masa sih kita nggak bisa ngapa-ngapain? Ya kan? Itu loh maksud saya dari sisi pemberdayaan politiknya kan harusnya gitu. Nah yang dilakukan oleh mantan ketua DPW Jateng Pak Edi itu kan harus banyak ditiru oleh teman-teman perawat yang lain. Dia naik ke DPR RI itu dengan bantuan teman-teman perawatnya dan dia berjuang di sana. Lah kalau dia sendirian, terus gimana? Kan harus banyak. Masa nggak bisa? Kita jutaan di Sumatera Utara ada 30.000. Kalau kita dukung satu paslon aja, kalau kompak bisa punya bargaining yang tinggi kan gitu kira-kira. Apalagi kita intelektual, masa kalah sama misalnya organisasi buruh. Selama ini kalah kan gitu. Gitulah kira-kira. Berarti secara keseluruhan sudah banyak mengalami peningkatan, terutama dalam bentuk dukungan juga sudah banyak ya Pak ya. Menurut saya iya. Di hukum kesehatan sendiri kan sudah berkembang pesat ya di Indonesia. Sekarang ada namanya Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia. Saya juga jadi pengurus itu bareng dengan teman-teman dari organisasi profesi yang lain ya, ada dokter, ada perawat, ada apoteker, ada kesmas di sana, ada yang lain-lain yang nanti ketika misalnya ada kasus-kasus tertentu ya bisa turun bersama-sama. Karena itu biasanya setali mata uang itu. Kalau ada kasus dugaan malpraktek, dia yang diperiksa semua kan, dokternya diperiksa, perawatnya diperiksa. Cuma kita duluan. Kenapa? Karena kita yang orang terakhir yang ketemu pasien kan. Kita dulu diperiksa ya. Kan yang ada duluan di TKP yang diperiksa. Iya betul. Itulah kira-kira. Oke, baik. Mungkin untuk pembahasan kita kali ini cukup itu sangat menarik menurut saya, dan sebenarnya masih banyak lagi yang perlu diketahui. Intinya yang bisa dapat saya simpulkan dari podcast kita kali ini, untuk permasalahan kekerasan dan stigma buruk pada perawat ini disebabkan oleh beberapa faktor, tentunya bisa dari perawatnya sendiri, bisa juga dari masyarakatnya, dan ini bisa diatasi dan diminimalisir dengan banyak bantuan dari pihak-pihak tertentu, kayak misalnya yang sudah dibilang dari Bapak Cecep tadi, institusi pendidikan harus lebih bisa menciptakan perawat-perawat yang berkualitas sehingga pelayanannya juga akan meningkat lebih baik lagi. Kemudian dari segi masyarakatnya juga harus
diberikan keterbukaan dan edukasi terkait SOP ataupun edukasi terkait aturan-aturan yang ada gitu. Jadi sehingga masyarakat tidak melulu salah paham. Jadi sedikit lagi ya, kalau kita nanti ketemu sama pasien, kita harus banyak diskusi. Jangan asal masukin obat, jangan asal. Jadi diskusinya harus komunikasi terapeutiknya itu harus jalan. Nah, kalau itu dilakukan, kan komunikasinya itu tidak hanya membangun untuk tindakan pada saat itu, tapi juga pemahaman masyarakatnya ke depan. Kalau tidak salah ada standarnya, saya lupa standarnya berapa menit minimal gitu dan lain-lain, itu harus dilakukan. Cuma masalahnya lagi-lagi dokter perawat kita ini pasiennya banyak, dokter perawatnya di rumah sakit itu juga tidak sebanding, sehingga mungkin dipersempit. Padahal kalau komunikasinya lancar, kita kan juga enak tuh kalau ke dokter terus ngobrol gitu ya, apa ya keluhannya dan lain-lain. Itu begini. Jadi kuncinya itu ya. Mungkin terima kasih sekali Bapak Cecil sudah jauh-jauh hari ke sini untuk membahas ini bersama kita. Mungkin kita bisa bertemu di lain waktu ya Pak ya. Siap, nanti kalau pas ke Jogja ngobrol-ngobrol juga. Udah lama juga ke Jogja. Terima kasih sudah diundang sama Unjani. Salam untuk teman-teman yang lain dan Bapak Ibu dosen yang lain. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf selaku moderator. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Jelas kok.